Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar dari masjid kita, Masjid Jami Nurul Iman, DKM dan seluruh jajaran. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan tentunya hadirnya guru kita menambah keberkahan buat kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita dan orang-orang tua kita, terlebih-lebih wabil khusus untuk semua orang-orang yang telah berjasa di masjid kita dan juga orang-orang yang telah membantu untuk segala kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan santunan rutin yatim, kegiatan taklim yang ada di masjid kita, sedekah Jumat, sedekah subuh, dan semuanya mudah-mudahan rezeki yang telah Bapak Ibu keluarkan senantiasa Allah balas dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda, diganti rezekinya dan rezeki lebih banyak, lebih barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka hal ijabah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan mau'izul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita yang sudah tidak asing lagi buat kita, Al-Mukarram wal Mutarram, kepada yang terhormat Al-Ustadz Mustafa MA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Orang-orang tua kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tokoh-tokoh masyarakat, para hujjaj, para alim ulama, tokoh masyarakat, para pengurus lingkungan, Bapak Ibu sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah. Setelah semalam kita menyatakan diri kita siap menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Udah ada tuh, kita nyerah sama Allah. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Tidur kita itu perumpamaan kita mati. Siapa yang bisa jamin orang tidur bangun lagi? Gak ada yang bisa jamin. Siapa yang bisa jamin kita tidur bangunnya bagaimana? Gak ada yang bisa jamin. Ada orang yang tidurnya madep kulon,
bangunnya madebletan. Ada begitu? Ada. Ada orang yang tidurnya kepalanya di bantal, bangunnya kakinya di bantal. Ada nggak begitu? Tuh bocah tidur muter kali. Ya. Kita nggak tahu bagaimana keadaan bangun tidur kita. Ada orang yang tidurnya di kasur kamar dia, bangunnya di ruang ICU. Ada begitu? Mudah-mudahan kita mah kagak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bahkan ada orang yang bangun tidur ternyata bukan di dunia, tapi dia bangun tidur sedang ada di alam barzah. Inilah kekuasaan Allah. Tapi alhamdulillah ketika semalam kita tidur, kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Makanya bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Padahal mah bukan setelah tidur, bukan setelah mati kan kita tuh, setelah tidur, tapi kita doanya segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang berkah dunia akhirat. Makanya pantas kalau kita bersyukur sama Allah. Pantas gak kita bersyukur sama Allah? Pantas. Jangan ngata, gue makan hidup orang punya apa-apa. Ada gak orang yang ngomong begitu? Ini saya bahasanya begini gak apa-apa ya? Bahasanya bahasa orang kampung gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ini kita hidup, gue mah hidup orang punya apa-apa. Salah orang ngomong begitu. Karena semua kita ini diberikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Semua Allah kasih, semua ini mahal nilainya. Bu, ibu-ibu ada kan? Kagak tidur? Nah, takutnya tidur, orang nggak kelihatan soalnya. Ibu-ibu ngelihat saya lagi di layar tancep ya. Misbar, gerimis, bubar. Ibu-ibu kalau pulang dari masjid sama Ustadz Noval dikasih duit 50 juta seorang, mau kagak? Mau kagak? Maunya pelan banget, mau kagak? Walah kenceng juga ternyata. Bapak mau nggak satu orang dikasih duit 50 juta? Beneran ini mah? Pura-pura, wah. Kita pasti mau dikasih satu orang 50 juta. Tapi ada satu syarat, di depan pintu matanya dicongkel atu-atu. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Oh, berarti satu batak kita nilainya lebih mulia, lebih mahal daripada uang 50 juta. Siapa yang bilang kita nggak punya apa-apa? Begitu bernilai tubuh kita. Hidung kita bisa nafas luar biasa. Enak, nggak bayar, gratis. Coba orang yang sudah sesak napas, obatnya aja berapa? Maka pantas kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala apapun yang kita terima, yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngeluh, yang ada bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita mani dikasih ujian aja sama Allah. Bu, ada batu kecil aja di nasi digigit sama kita, kesel apa kagak? Kesel. Batu lagi ini masak nenek-nenek. Tuh, nenek-nenek disalahin. Ya kan? Batu, padahal mah kecil banget tuh batu. Tuh. Itu baru ada di nasi. Nih batu nempel di ampedu. Namanya batu, sakit enggak? Sakit, orang sampai dioperasi gara-gara batu ampedu. Batu nempel di ginjal. Batu yang di ginjal gede apa kecil? Kecil. Gedean juga batu koral, bener ya? Tapi kalau udah nempel di ginjal sakitnya luar biasa. Bahkan saraf kita nih, saraf banyak, kejepit satu aja saraf nggak bisa tidur berhari-hari. Allahu Akbar. Alhamdulillah ala kulli hal.
Salawat ma'asalam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang mulia, yang bentaran lagi kita masuk ke dalam bulan kelahirannya, kelahiran manusia agung yang kita diperintahkan untuk mencontoh hidupnya. Saya boleh minum ya? Karena semuanya nggak ada air minum, saya doang. Jadi takutnya dia meminum, saya mah kagak. Maka perbanyaklah berselawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nanya, kalau seandainya kita sekolah, kan kita dulu sekolah ya, ibu-ibu bapak sekolah terus dikasih ulangan, kertas ulangan tuh, kasih kertas ulangan, jawabannya dibilangin sama gurunya, nih kertas ulangannya, nih jawabannya nyontok ya dari sini, jawabannya nyontok, jawabannya nyontek, silakan jawabannya nyontek Beni dari sini. Kira-kira ulangannya gampang apa susah? Saya tanya lagi, masih ada yang ngomong susah soalnya. Bapak Ibu ulangan, nih kertas ulangannya, soalnya ini, jawabannya nih tinggal nyontok. Kira-kira ulangan gampang apa susah? Gampang. Mestinya hidup juga begitu. Kenapa? Karena hidup kita sama Allah sudah dikasih contoh, nih hidup yang benar. Apa contohnya? Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh terbaik bagi kita sekalian. Sekarang saya tanya, ini jawab ibu-ibu dengan jujur, Bu, ibu-ibu lakinya punya bini berapa? Dua. Bapak-bapak punya istri berapa? Bu, ibu-ibu kira-kira ini menurut ibu-ibu, suami ibu punya istri satu bahagia enggak? Bahagia. Kita kadang-kadang nih kita kasih contoh, suami punya istri satu, istri punya suami satu kan, tapi ngeluh mulu, bener enggak? Bini ngeluh mulu sama lakinya, laki-laki males banget kerja, tidur mulu kerjanya, tidur, ada yang begitu. Begitu juga laki-laki ngeluh mulu dengan istrinya, padahal istrinya cuma satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya 11, tapi tidak ada satupun dari istri Rasul yang mengeluh tentang Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sempurna, baik, bagus, begini, begitu, nggak ada yang dikeluhkan oleh istrinya. Begitu juga istri Rasulullah, begitu juga Rasulullah nggak pernah dia membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain istrinya, dan nggak pernah dia mengeluhkan istrinya. Ini kita kadang-kadang istri cuma satu tapi ngeluh mulu, padahal istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu kita hadir di sini mudah-mudahan dalam rangka berenang-renang ke tepian, dalam rangka memperbaiki akhlak kita, dalam rangka memperbaiki diri kita. Semoga pelan-pelan kita bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mah kesini bukan ngasih tausiah, bukan ngasih nasihat. Kalau ngomongin nasihat mah dari dulu Bapak Ibu dinasehatin mulu, bener ya? Tiap hari ngaji dinasehatin. Bapak-bapak malam Jumat, hari Jumat, malam Jumat dinasehatin. Bahkan khotib bagus-bagus banget nasehatin kita. Bener ya? Ini mah bukan nasehatin, ini mah ngingetin. Kalau ada yang baik mudah-mudahan bisa saya amalkan buat diri saya sendiri dan kita semuanya. Kalau ada keburukan mudah-mudahan kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya mah begitu. Dan enggak lama-lama
Kalau lama-lama mah Bapak Ibu sekalian udah pada ngantuk kayaknya begitu ya, duduk pada pegel, gagal lama-lama. Ini mah sekedar ngingetin diri saya dan saya nostalgia. Saya ngapa ya kalau ngelihat masjid ini inget engkong saya duduk di pojokan. Iya, abang kan dia mah begitu, duduk di situ. Nah, jadi saya kalau kesini kadang-kadang terbayang-bayang engkong saya. Engkong saya orangnya tinggi besar kayak saya. Emang bener kan ya, tinggi besar, tinggi cita-citanya gitu ya, besar harapannya. Jadi memang keturunannya keturunan minimalis. Mudah-mudahan gampang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyelip-nyelip begitu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 hal yang gak pernah puas dengan 8 hal. Ada 8 perkara yang gak pernah puas dengan 8 perkara. Ya katanya bentaran ngomongin 8 perkara, modelnya lama ini mah. Tenang, setengahnya doang yang saya jelasin, kagak bakal sampai 8-8-nya. Ngapa? 8 lagi biar bersambung kepada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ada 8 hal yang gak akan puas dengan 8 hal. Apa itu? Yang pertama, mata nggak akan pernah puas dengan melihat. Mata kita nggak akan pernah puas dia ngelihat. Kalau mulut kadang-kadang pegel dia kenyang, makan kenyang, dah. Tapi mata nggak akan pernah puas dia ngelihat. Lihat ibu-ibu perempuan melihat laki-laki ganteng, nggak akan pernah puas, dicari yang lebih cakep. Laki-laki juga begitu, ngelihat perempuan cantik gak akan pernah puas, dicari lagi yang lebih cantik. Ngelihat pemandangan, udah sering banget ke puncak mulu, gak puas-puas, bener kan? Udah sering banget ke Anyer, ke laut, gak puas-puas kita ngelihat memandangi laut indahnya, begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan pernah puas mata dengan melihat. Karena gak pernah puas mata dengan melihat, maka mesti kita arahkan melihatnya kepada melihat yang kebaikan. Orang yang suka melihat kepada kemaksiatan, contoh orang lihat video porno misalnya, maka dia tidak akan pernah puas, dicari lagi. Yang dia rasa, dia kira akan memuaskan matanya, tapi semakin dicari tidak akan pernah puas dia akan maksiat tersebut, karena semakin dicari semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, semakin dia tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Lihat dah anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita yang perempuan ataupun yang laki-laki. Kalau lagi ada konser artis. Lihat konser artis. Artisnya keluar, dia teriak bener ya, kayak orang ayan. Itu baru ngelihat artis tuh, sebegitunya dia histerisnya. Kenapa? Karena merasa nggak puas, matanya tuh merasa kenikmatan yang padahal di situ bisa jadi ada kemaksiatan. Maka apa fungsi kita? Fungsi kita adalah mengerem mata ini. Mata kalau nggak pernah direm, ada istilah matanya apa aja muat. Yang apa aja muat itu disebut dengan keranjang. Maka ada istilah mata keranjang. Bener ya? Semua pengen dilihat, nggak puas dengan penglihatan dia. Dasar lu mata keranjang, kan begitu istilahnya. Betul ya? Maka mata mesti direm. Mata yang dilihat adalah kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan mata? Apa sedekahnya mata? Apa ibadahnya mata? Pertama, melihat firman Allah. Buka Al-Quran, lihat Al-Quran. Inilah sesungguhnya ibadah mata. Kan kadang-kadang kita mah begitu. Al-Quran dilihat belum tentu tiap hari. Handphone, wah, kadang-kadang kita begitu. Kita kuat nih baca apa aja, tapi kita nggak kuat baca Al-Quran.
Saya kasih contoh, sering contoh ini saya sebutkan berkali-kali. Bapak-bapak demen gak nonton bola? Yang demen cuma 3 orang, yang lain pura-pura gak demen. Bukan gak demen. Bapak-bapak demen gak nonton bola? Kemarin malam ada bola. Apa yang menang? Bola ditonton berapa jam? Setengah jam. Orang main aja 45 menit. 45 menit dikali 2 berapa? 1 jam setengah. Belum lagi tambah iklan. Bisa jadi kita nonton TV buat nonton bola 2 jam kita nonton, betul ya? Dan itu bisa jadi kita niatin bola jam berapa tan malam? Jam 2 malam. Bangun kita tuh jam 2 malam. Buat ngapain? Nonton bola. Tapi lihat Al-Quran baru setengah jam aja rasanya mata jerorongan. Bener ya? Baru setengah jam aja mata rasanya pegel. Kayaknya udah dah. Sadaqallahul azim. Selesai. Padahal kita sedang ibadah. Mata melihat sesuatu yang mendapatkan keberkahan baginya. Lihat Al-Quran. Tuh kadang-kadang kita begitu. Padahal Al-Quran adalah kenikmatan luar biasa. Lihat Quran adalah suatu kenikmatan. Saya mah kayaknya belum merasakan kenikmatan. Jangan salahin Qurannya, introspeksi diri kitanya. Introspeksi diri kitanya. Ada orang yang kuat banget baca Al-Quran. Para salafus soleh, ulama-ulama kita terdahulu, sehari bisa 2 kali 3 kali hatam Al-Quran. Kita introspeksi diri kita. Allahu Akbar. Ustadz, itu dia kuat begitu baca Al-Quran berjam-jam, duduk baca Al-Quran kuat. Ada satu ulama ditanya sama muridnya, ya Syekh, kuatkah engkau ini baca Al-Quran sampai khatam setiap harinya? Kuat, biasa saja. Akhirnya si Syekh itu suatu saat di malam hari pergi bersama muridnya. Dia nanya sama muridnya, wahai muridku, di seberang sana terdengar suara musik. Itu suara apa? Kata muridnya, itu adalah suara orang yang sedang hajatan, sedang menikahkan anaknya. Kenapa terdengar suara musik? Dia sedang menyanyikan lagu. Sampai kapan? Bisa jadi sampai jam 1 malam. Dari kapan? Dari jam 8 malam sampai jam 1 malam. Apa yang dia lakukan? Berdiri dan berjoget. Kok dia kuat? Malam-malam joget, berdiri terus, nyanyi terus dari jam 8 sampai jam 1. Kuat. Kalau nyanyi kuat, kalau ngaji. Nah, inilah introspeksi. Kenapa dia kuat dari jam 8 nyanyi, joget sampai jam 1? Karena dia merasa kenikmatan. Dia merasa nikmat. Dia merasa biasa saja nyanyi sampai larut malam. Begitu juga orang yang sudah larut dengan Al-Quran, dia merasa biasa saja. Ketika dia baca Al-Quran, semakin dia baca, semakin dia senang. Semakin dia baca, semakin dia merasa kenikmatan. Kalau kita belum merasa nikmat baca Al-Quran, introspeksi diri kita. Semoga kita tidak jauh dari Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi salah satu ibadah mata, melihat Ka'bah. Lihat Ka'bah itu ibadah. Orang yang kalau pergi haji, pergi umroh, ngelihat Ka'bah, ngelihat baik nih, kagak baca apa-apa, ngelihat aja tuh mata ngeliatin Ka'bah, itu ibadah. Di sini kan ada gambar Ka'bah, ya mana? Kok gak ada? Lihat aja ngelihat Ka'bah, itu ibadah. Masya Allah. Lihat apa lagi ya ibadah? Lihat orang soleh, para alim ulama kita, menatap matanya itu ibadah. Menatap wajahnya itu ibadah. Masya Allah. Itu para habaib kita, para ulama kita. Tatap matanya, tatap mukanya. Cuma kadang-kadang kita sama ulama itu suka bukan menatap tapi menundukkan mata kita. Saya kalau khutbah itu baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, semuanya pada nunduk aja tuh. Khusyuk dengerin apa bagaimana kira-kira tuh?
Kadang-kadang kita begitu. Padahal tatap wajah ulama itu merupakan salah satu ibadah. Masya Allah. Ibu menatap wajah suaminya dengan bahagia. Suami menatap wajah istrinya dengan bahagia. Itu ibadah. Ini kadang-kadang bini ngeliat laki gedeg. Laki ngeliat bini jangan. Tatap wajah pasangan kita dengan senyuman, itu ibadah. Ini ibadah yang simple, ibadah mata kita yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Semoga mata kita termasuk mata yang menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu tuh ya. Yang kedua, apa yang tidak akan pernah puas? Yang kedua adalah bumi, tanah tidak akan pernah puas dengan hujan. Jadi hujan seberapapun dia akan terus turun ke bawah. Kita tidak akan pernah puas dengan rezeki. Allah kasih kita 10.000, maka kita akan cari lagi lebih daripada 10.000. Betul ya? Allah kasih kita kenikmatan bisa beli motor cash 1, kita akan cari lagi motor, mobil, bahkan kita akan cari lagi, kita akan cari lagi, kita akan cari lagi. Manusia tidak akan pernah puas dengan hartanya. Orang yang duitnya udah banyak banget, apakah puas dia dengan uangnya? Tidak, diinvestasikan. Tidak akan pernah puas. Padahal tabungannya sudah banyak, tapi tidak akan pernah puas. Dia akan cari lagi, dia akan cari lagi, dia akan cari lagi. Kenapa? Karena berpikir, kadang-kadang kita berpikir dengan banyak harta kita bahagia. Benar ya? Dengan banyak harta kita senang. Padahal kebahagiaan tidak bisa dibeli. Kesenangan tidak bisa diraih dengan banyaknya harta dan banyaknya istri. Saya kasih contoh. Ketika ada orang kaya banget, orang Pondok Jaya misalnya, RW 2, kaya banget. Saking kayanya rumahnya 7. Kaya nggak kira-kira tuh? Senin dia tinggal di sini, Selasa dia tinggal di RT ini, Rebo dia pindah ke RT situ, Kemis dia tinggal di RT ini. Orang satpam jadi pindah-pindahan mulu. Bukan, ini mah emang rumah, enak kaya banget. Rumahnya sampai 7, mobilnya 7. Senin dia gonta-ganti terus mobil. Selasa terus sampai hari Minggu dia gonta-ganti mobil karena saking kayanya. Tapi orangnya setruk, nggak bisa ngapa-ngapain, tidur bekerjaannya. Bahagia nggak kira-kira? Seneng nggak kira-kira? Walaupun istrinya masih muda, tapi dia nggak akan bisa mendapatkan kenikmatan dan kesenangan dari apa yang dia miliki. Artinya apa? Artinya banyak harta belum tentu bahagia. Orang yang hartanya banyak biasanya takut hartanya lepas. Bener gak? Pintunya dikunci. Habis pintunya dikunci, kamarnya dikunci. Kamarnya dikunci, pintunya dikunci, gerbang dikunci gembok. Gak puas juga dia pakai satpam. Takut juga pakai CCTV tuh. Bener gak? Takut apa? Takut hartanya hilang. Semakin dia banyak harta, semakin dia nggak bisa tidur. Bener ya? Tapi orang nenek-nenek yang kagak punya apa-apa tidur di jogan juga jadi. Tanya, datang cucunya, nek, ngapa tidur di sini di balai? Emang apa sih? Tidur di kamar? Di kamar juga orang ada apa-apa, biarin guys. Bener ya? Artinya apa? Kebahagiaan bukan dinilai dari banyaknya harta, tapi bahagia adalah semakin dekat kita kepada sang penguasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada orang yang cukup makan pakai jengkol goreng aja senengnya luar biasa, nambah berkali-kali. Bener ya? Ada orang yang makan sudah di tempat yang mahal, Sabu Haji. Ini pernah gak kita makan di Sabu Haji?
Ya elah. Lewat, pernah lewat. Besok saya ajak makan di Sabu Haji, mau? Bawa nasi dari rumah masing-masing. Kita ke parkiran Sabu Haji makan bareng. Orang makan di Sabu Haji tapi ngerasanya kagak nikmat, kagak puas, dia pergi ke sampiren, nggak puas, dia cari lagi tempat yang enak. Kenapa? Karena dia pengen makan enak. Tapi ada orang yang cukup makan pakai teri jengki, sayur asem, goreng jengkol, nambah berkali-kali. Alhamdulillah. Kuncinya bukan dari banyak, tapi kuncinya dari bersyukur kepada yang ngasih kebanyakan, yang ngasih kenikmatan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, hujan tak akan pernah puas dengan bumi, bumi tidak akan pernah puas dengan hujan. Laki-laki tidak akan pernah puas dengan perempuan, perempuan tidak akan pernah puas dengan laki-laki. Bu, laki ibu kalau kumpul sama laki orang, obrolan yang diobrolin kawin lagi mulu. Bener ya Pak? Kadang-kadang begitu. Banyolan laki-laki sama laki-laki apa? Kawin lagi mulu. Padahal mah berani juga kagak. Ngelihat gagang sapu aja takut. Kadang-kadang begitu. Laki-laki tidak akan pernah puas dengan perempuan kalau tidak diatur oleh agama. Kalau agama tidak mengatur pernikahan itu dibatasi 4 saja, bisa jadi ada seorang laki-laki yang istrinya tak terhingga, nikah cerai, nyari lagi, nggak akan pernah puas, nggak akan pernah puas. Kalau nggak diatur perempuan menikahi seorang suami saja, maka bisa jadi perempuan main sono, main sini, main sono, main sini, main sono, main sini. Allahu Akbar. Coba kita pikirkan tempat yang namanya prostitusi, berapa banyak itu perempuan yang dia layani. Ikhlas dia melayani laki-laki lain bukan suaminya untuk mencari harta. Nauzubillah min dzalik. Tak akan pernah puas, tak akan pernah puas. Maka bagaimana caranya? Caranya diatur oleh agama. Yang bisa memuaskan kamu adalah yang halal bagimu. Maka akhirnya kita disunahkan untuk menikah. Kalau nggak nikah, bisa jadi mata kita, hati kita, diri kita masih membayangkan banyak hal yang menjadi haram bagi diri kita. Maka menikah, dengan menikah diatur di situ. Maksimalnya berapa sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nggak begitu nggak akan pernah ada puasnya, nggak akan pernah ada puasnya. Dulu, zaman dulu, engkong kita kan bininya pada banyak ya, bener ya Bu, istrinya pada banyak. Orang istrinya banyak itu anak mah nggak bangga, anak mah biasa aja. Bahkan kadang-kadang anak mah malu kalau suami istrinya banyak, anak mah malu kadang-kadang. Tapi bagi cucu mah bangga. Oh, saya ngelihat satu anak muda bilang begini ke saya, Bu Ustad, engkong saya mah ganteng, bininya aja 4 tuh. Ya apa yang bangga? Yang bangga cucunya. Bini saya mah, bininya aja, engkong saya mah ganteng, bininya aja 4. Engkong saya mah tuh kadang-kadang begitu. Padahal itu bukan suatu hal yang mesti kita bangga-banggakan juga. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan karena rem agama, bisa jadi kita tidak akan pernah puas dengan hal itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang tidak akan pernah puas? Yang tidak akan pernah puas adalah orang yang berilmu, ulama, alim, tidak akan pernah puas dengan ilmu. Gak akan pernah puas dengan ilmu. Dia dapat ilmu dari si A, dia nyari lagi ilmu dari si B. Dia dapat ilmu toharah, dia lanjutkan dengan ilmu sholat, lanjutkan dengan ilmu puasa, ilmu zakat, dari fikih dia lanjut lagi ke tauhid, dari lagi dia lagi ke muamalah dan lain-lainnya. Orang alim gak akan pernah puas dengan ilmu. Kalau orang yang puas dengan ilmu, dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Maksudnya apa? Kalau sama ilmu mah jangan sampai kita puas.
Ama ilmu mah jangan sampai kita puas. Ada orang baru belajar tibang-tibang ngakunya udah paling pinter. Ada orang yang baru tibang-tibang belajar sudah merasa nggak mau belajar sama yang lain. Ini adalah tanda kebodohan, bukan tanda kecerdasan. Ama ilmu mah jangan sampai puas. Kapan kita selesai nyari ilmu? Sampai kita masuk ke dalam liang lahat, itulah selesai tandanya kita nyari ilmu. Makanya kalau belajar nyari ilmu sama ibu-ibu mah ngajinya setiap hari ada. Bener ya Bu? Hari Senin ada pengajian Bu, Selasa, Rebo, Kemis, tuh kan, Jumat, Sabtu, Minggu ngerti. Orang apa kagak ngerti juga, yang penting mah ngaji. Bener ya? Yang penting mah ngaji, karena yang wajib mah ngaji. Kalau masalah ngerti atau kagak itu Allah yang ngasih. Ada orang yang gagak belajar tiba-tiba ngerti. Lu diajarin sama siapa? Gue mah belajar dewek sih. Tuh ada yang begitu kan? Kagak diajarin ngerti, karena Allah yang ngasih. Masalah ngerti mah kewajiban kita mah belajar, bukan masalah ngertinya. Ada orang yang lagi duduk di depan kita nih, kumpul di Masjid Nurul Iman, mendengar tausiah, kelihatannya khusyuk banget padahal mah tidur. Ada ngerti kagak, tapi yang penting dia kumpul di majelis ilmu. Begitu. Maka orang yang berilmu tidak akan pernah puas dengan ilmunya. Ada orang yang baru belajar beksi, bocah SD kelas 6 baru belajar beksi, baru 4 kali pertemuan. Kira-kira pendekar apa bukan? Ahli apa enggak? Baru tibang belajar 4 kali pertemuan. Liatin dah bocah yang baru belajar 4 kali atau 5 kali pertemuan, di mana-mana masang silat mulu. Bener ya? Masang jurus mulu. Di sekolah dia unjukin begini pukulan dari engkong gua. Sama temannya diunjukin begini, diajarin pukulan beksinya. Tuh, kenapa? Karena baru tibang-tibang belajar. Kadang-kadang begitu. Orang yang baru belajar 2 kali 3 kali merasa paling pinter, nggak mau didengerin, nggak mau dengerin apa kata orang, merasa paling pinter. Inilah sebetulnya bukan orang pinter, tapi orang yang jahil. Maka sama ilmu mah jangan pernah puas. Kalau sama ilmu jangan pernah sampai kita puas. Cari terus ilmu. Belajar sama ustadz ini. Udah gua mah kalau udah belajar sama ustadz A, gua ogah belajar sama yang lain. Jangan. Belajar lagi sama yang lain. Belajar lagi. Kenapa? Karena semakin banyak ilmu semakin membuat kita dekat dengan Allah dan semakin ringan dibawanya. Ilmu mah nggak berat. Bu, ibu kalau pergi ke rumah Haji Marno dikasih bubur 30 bungkus, berat apa kagak? Berat dibawanya bubur mah Pak Haji. Tapi kalau ilmu dikasih 30 jenis ilmu nggak akan pernah. Itu yang namanya berat kita bawa. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji kita berkah hidupnya, dan kita semua mudah-mudahan dapat keberkahan dunia akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya senang dengan adanya kuliah subuh di masjid ini. Gak semua masjid ngadain kuliah subuh. Gak semua masjid ngadain kuliah subuh juga serame ini. Gak semua masjid. Saya senang di masjid ini ada kuliah subuh. Manfaatkan ini sebaik-baiknya. Karena orang yang subuhnya digunakan dengan kebaikan, dia mendapatkan doa Rasulullah SAW. Allahumma barik fi bukuriha, kata Rasul, berkahilah umatku di pagi harinya. Siapa yang diberkahi di pagi harinya? Bukan orang yang bungkel baik, bukan. Tapi siapa yang diberkahi pagi harinya? Orang yang duduk di majelis ilmu dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tetap di rumah Allah, dan bahkan di pagi hari dia salat 2 rakaat, yaitu salat syuruk. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dunia akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi orang-orang yang Dia kehendakinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin di dunia kita dapat kebaikan hasanah. Kan pengen ya di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Mau nggak begitu? Mau. Nggak ada yang kagak mau. Mudah-mudahan kaya hati kita.
kaya harta kita. Harta yang kaya itu bukan harta yang banyak, tapi harta yang cukup. Beli garam ke warung duitnya cukup, bayar haji duitnya, beli kontrakan duitnya nggak mesti banyak ya, yang penting cukup. Bener ya, beli mobil baru duitnya kagak ada tadi itu. Ya istilahnya cukup, itulah berkah. Jangan ingin kita banyak tapi sebetulnya tidak berkah. Tapi mudah-mudahan kehidupan kita adalah kehidupan yang Allah berkahi. Amin ya Allah ya Rabbal. Bagaimana caranya berkah? Caranya berkah jangan lupa pada orang yang melahirkan kita. Siapa yang lahirin kita? Ibu kita. Ibu dan bapak kita, dia adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Berapa liter ASI yang kita minum dari tubuh ibu kita? Gak ada yang bisa kita ganti itu. Sakit ibu kita itu kalau nginget ngurusin kita. Ibu kita itu gak pernah pilih-pilih. Orang tua kita gak pernah pilih-pilih. Ibu kita masak ayam 3 potong habis dimakan anaknya. Girang gak bu? Girang. Tapi anak makan enak kadang-kadang lupa sama orang tua. Oh, udah demo bayar mana ibu-ibu, kata gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi jangan pernah kita lupakan kebaikan ibu kita. Mau berkah dunia akhirat, jangan lupa kebaikan ibu kita. Ibu doang? Enggak, bapak juga. Bapak memang enggak punya ASI yang manis seperti ibu. Tapi keringat bapak berapa ratus liter keringatnya bercucuran. Kenapa? Karena dia mencari nafkah untuk keluarganya. Gak pernah keringatnya diceritain. Gak pernah dia ngeluh sama anak. Seneng aja. Pokoknya anak mah beres aja. Bahkan ketika anak menikah, siapa yang gak bisa tidur? Bapak dan ibunya. Padahal mah sedang di hari kebahagiaan anaknya. Anak sudah nikah, sudah punya anak, tetap aja orang tua mah kepikiran. Orang tua nggak bisa dia selesai dengan anaknya, lepas dari rumahnya, terus dipikirin tuh anak. Itulah orang tua. Maka pantas setelah sholat kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya. Jangan sekali bacanya, baca 10 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. 10 kali ditutup dengan terakhirnya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan orang tua kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat, dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya tidak berpanjang kalam, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tidak ada tanya jawab kan ya? Enggak ada kan? Kita akhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Nofal. Kepadanya dipersilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah, telah kita sama-sama simak dan dengarkan mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh guru kita. Kita sama-sama doakan beliau, mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur. Beliau lagi tulus berjuang ya di pondok pesantren dan lain-lain, dan juga beliau termasuk kita sama-sama tahu bahwa beliau adalah wakil ketua DPRD Kota Tangerang Selatan. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, jadi ya udah nanti di store ya, di store, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk semuanya biar lebih semangat lagi ngajinya insyaallah ya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Insyaallah kita terus melaksanakan kajian di setiap
ahad subuh kita mudah-mudahan makin kompak, makin rame, makin solid, dan kita saling mendoakan dan saling mendukung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan hadirin jamaah, di luar ada kopi, ada sarapan pagi, silakan untuk dinikmati. Terima kasih semua para donatur.